Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Siswa tak mampu beli ponsel pintar, sekolah terpaksa membuka kelas. Tak terima anaknya dipindahkan ke sekolah lain, orang tua siswa protes. 115 pedagang positif COVID-19, Pasar Yotefa ditutup 3 hari. Temukan kartu bebas COVID-19 palsu di pasar tradisional Yotefa, Pemkot Jayapura menutup kembali pasar selama 3 hari. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Yotefa mendatangi kantor wali kota Jayapura, pertanyakan surat bebas COVID-19 yang ditarik kembali oleh Satgas COVID-19. Penarikan kembali kartu bebas COVID-19 pedagang menurut wakil wali kota Jayapura karena ada pedagang yang sengaja menjual belikan kartu bebas COVID-19 palsu, sehingga pedagang positif COVID-19 bebas berjualan di pasar. Ya, dari update data terakhir Pasar Yotefa, akibat rapid yang massal kita lakukan di sana, semua pedagang akhirnya bertambah terus sampai 2.000 lebih. Yang kita rapid kemarin sampai 2.500-an yang kita sudah rapid test itu. Nah, yang sudah hasil keluar swabnya keluar sampai hari ini baru 115 pedagang yang sudah COVID positif, ya. Dan sudah 26 yang kita karantina di Hotel Sahid. Ada juga sekitar 85 yang swabnya juga belum keluar. Ini juga kita masih menunggu hasil. Kalau minggu ini keluar, otomatis akan bertambah lagi. Kenapa bertambah? Karena dari data hasil laboratorium Litbangkes, persentase yang COVID dari yang rapid itu positif, reaktif, rata-rata hampir 50%. Jadi kalau 85 yang reaktif, paling tidak ya sekitar 40 atau 42 yang COVID. Itu. Rustan menambahkan selama 3 hari ke depan Satgas COVID-19 Kota Jayapura menyemprot cairan disinfektan serta melakukan pendataan kembali seluruh pedagang yang positif dan negatif COVID-19. 2 pekan lalu Satgas COVID-19 lakukan tes cepat massal 2.417 pedagang Pasar Yotefa dan 489 dinyatakan reaktif. Kemudian setelah tes swab, 115 pedagang positif COVID-19. Tingginya kasus COVID-19 di Pasar Yotefa, Pemda menghimbau pedagang menerapkan protokol kesehatan saat berjualan. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Kami tangani. Kalau Bapak Ibu 2 bulan stok telur kosong, pemerintah daerah Merauke akan mendatangkan telur ayam dari Makassar dan Surabaya. Akibat terinfeksi flu burung, seluruh ternak ayam di Merauke mati menyebabkan stok telur ayam di Pasar Wamanggu kosong. Pemerintah daerah Merauke akan mendatangkan 7 kontainer telur ayam dari Surabaya untuk memenuhi kebutuhan telur warga Merauke. Setelah beberapa bulan berjalan ini, peternak ayam ras secara khusus ayam petelur di Kabupaten Merauke mengalami musibah, yaitu virus avian influenza atau flu burung. Maka kami HIPAR telah bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Merauke untuk mengantisipasi kekurangan telur yang diakibatkan karena wabah yang dialami oleh para peternak. Telur yang kami datangkan dari luar Merauke, yaitu dari Makassar dan juga Surabaya. Untuk kebutuhan per bulan kami hitung untuk 7 kontainer setiap bulan. 7 kontainer ini ada beberapa pemasok yang telah disepakati oleh HIPAR dan juga Dinas Peternakan untuk mendatangkan telur. Sengaja kami tidak membuka untuk umum karena kami internal para peternak yang mengalami dampak. Jadi peternak-peternak yang mengalami dampak itu yang diberikan kepercayaan untuk mendatangkan telur dari luar Merauke untuk menutupi kebutuhan sehari-hari
baik itu kebutuhan pelayanan terhadap pelanggan-pelanggan dari peternak yang mengalami dampak, tetapi juga untuk kebutuhan secara umum di Merauke. Ribuan unggas ayam mati di Merauke sejak Desember 2019 karena terinfeksi flu burung. Terlambatnya pengiriman vaksin dari Makassar karena Pemda menutup bandara dan pelabuhan selama 3 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Anak-anak sekolah pakai helm. Kalau jatuh di aspal pasti kepala bunyi, pica atau orang mati. Tidak pakai helm, puluhan pengendara di Merauke ditilang polisi. Polisi juga masih menemukan pengendara tidak pakai masker. Padahal saat ini Merauke masuk dalam zona merah. Petugas Satlantas Polres Merauke Ibtu Purwantoro mengatakan pengendara yang tidak pakai helm langsung ditilang. Sementara pengendara yang tidak pakai masker diminta kembali ke rumah. Hari ini apa kegiatan lantas ini, Pak? Baik, hari ini kegiatannya kita melakukan penindakan pelanggaran yang pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, baik yang dibonceng, terutama yang dewasa, yang anak-anak kita masih ingatkan. Antara yang dewasa kita sudah langsung tilang karena yang bersangkutan tentunya sudah tahu apa arti helm dari keselamatan dirinya sendiri dan penumpangnya. Jadi tidak ada alasan lagi kita harus melakukan tindakan supaya masyarakat tertib, termasuk dengan penggunaan masker, karena virus corona saat ini masih naik turun. Terkadang sudah habis, ternyata masih ada lagi. Jadi diharapkan kesadaran warga masyarakat Kota Merauke dalam penggunaan helm dan penggunaan masker dalam setiap kegiatan, baik yang di perkantoran, di mana saja, khususnya di tempat kerumunan. Kalau untuk yang masker, Pak, ada tindakan dari kepolisian? Kalau untuk yang masker selalu kita ingatkan. Oh, ingatkan jangan mengeluarkan tindakan, Pak, ya? Ya, kita ingatkan, kita belum tindak. Masyarakat saya juga yang polisi kalau lihat orang jalan tidak ada kepala saya juga lari. Berarti itu membuktikan kalau kepala itu. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polres Merauke terus melakukan himbauan pada pengendara di sejumlah ruas jalan utama Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rentan terpapar COVID-19 karena sering berinteraksi dengan warga, pintu masuk Polres diperketat. Ketatnya akses masuk ke dalam markas polisi ini setelah ada tambahan 2 pasien positif COVID-19 di Merauke. Polisi dan warga yang masuk diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh tinggi akan langsung dites cepat COVID-19. Kepala Bidang Kesehatan Polres Merauke, Dr. Rahmadani, mengatakan pengecekan suhu tubuh setelah melihat ada kasus baru COVID-19 di Merauke. Jadi pemeriksaan suhu ini juga dalam rangka karena kita sebagai anggota Polri sering berkontak langsung dengan masyarakat luar, jadi harus selalu antisipasi penyebaran COVID-19. Pemeriksaan suhu ini dalam rangka men-screening anggota yang ingin masuk ke Mako. Jadi kalau suhunya di atas 37,5 mungkin kita suruh pulang. Oh, gitu. Nah, ini kan sepertinya baru kali ini lagi ada ya, artinya setelah beberapa hari kan tidak ada. Nah, ini mungkin ada faktor-faktor apa, Dok? Nah, sebenarnya nggak ada faktor-faktor. Oh, gitu. Ya, nggak ada sih. Sebenarnya kita rutinnya di klinik. Oh, gitu. Jadi kemarin langsung ada perintah dari Pusdokes, tiap masuk Mako harus ada pemeriksaan suhu. Oh, gitu. Dok, ini selama penyebaran COVID di Merauke ini untuk Polres ada nggak yang reaktif itu yang ditemukan? Alhamdulillah selama ini belum ada. Data per 13 Juli pasien positif COVID-19 di Merauke bertambah 2 orang. Setelah 2 pekan dinyatakan zona hijau, Merauke kembali masuk zona merah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua.
Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.